Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar hari ini? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sebab itu yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kali ini kita belajar dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah pencipta alam semesta, kami memuliakan nama-Mu. Engkau Allah yang sungguh baik, menjaga memelihara kami sampai saat ini. Kini kami anak-anak-Mu mau belajar dari firman-Mu. Tuntun kami dengan kuasa-Mu ya Allah, sehingga kami beroleh pengertian yang benar dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Kami menyambut pewartaan firman saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8 demikian bunyinya, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Roma ini adalah kitab yang ditulis oleh Paulus pada tahun 57 Masehi. Paulus menulis kitab ini dari sebuah kota yang bernama Korintus. Kitab yang berisi 16 pasal, 433 ayat ini ditulis oleh Paulus sebelum dia datang ke kota Roma. Jadi surat ini ditulis oleh Paulus untuk mempersiapkan jemaat menyambut kedatangannya. Kitab ini terbagi dalam dua bagian. Yang pertama, pasal 1 sampai pasal 11 itu berisi doktrin Kristen, ajaran-ajaran yang mendasar di dalam kekristenan. Yang kedua, pasal 12 sampai pasal yang ke-16 itu berisi nasihat praktis, nasihat etis, nasihat bagaimana menjalani kehidupan ini. Kitab inilah yang menginspirasi pelopor Protestantisme yang bernama Martin Luther. Dia melahirkan sebuah slogan sola fide, hanya oleh iman kita diselamatkan, dan itu didasarkan atau berpijak dari Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Mari kita baca bagian Alkitab itu. Roma 1 ayat 17 bunyinya demikian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Martin Luther sangat tertarik dengan ayat ini, dan dia merumuskan sola fide, hanya oleh imanlah kita diselamatkan. Nah, sekarang mari kita pelajari Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Perkop ini terkenal karena 3 ajaran yang sangat penting di dalamnya. 3 ajaran ini sangat mendasar. Dan jika orang Kristen memperhatikan ini, melaksanakan 3 ajaran ini, maka kekristenannya pasti akan bertumbuh dengan baik. Imannya bertumbuh dengan baik.
Nah, apa saja ajaran itu? Mari kita perhatikan ayat demi ayat untuk menggali lebih dalam seperti apa ajaran Paulus yang mempesona itu. Yang pertama konsep persembahan. Persembahan korban hewan, korban dalam perjanjian lama, dan persembahan material seperti hasil kebun dibaharui dengan persembahan tubuh. Hal ini dapat kita baca di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Saudara, ada banyak pemahaman tentang persembahan. Bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel dengan penyembahan berhala mereka memiliki pemahaman tentang persembahan dalam perspektif mereka. Mereka membawa persembahan dalam bentuk korban. Misalnya, binatang yang dikorbankan. Dan puncaknya anak mereka yang masih perawan itu dipersembahkan kepada dewa mereka. Yang terkenal adalah dewa sembahan bangsa Amon yang kemudian disembah oleh orang Kanaan dan orang Fenisia. Dewa itu bernama Molok atau Milkom. Nah, dalam praktik penyembahan terhadap dewa Molok, orang-orang memberikan persembahan kepadanya. Persembahan dalam bentuk binatang yang dikorbankan atau anak manusia yang dikorbankan. Motif pemberian persembahan mereka itu adalah supaya dewa senang, supaya dewa bersuka cita. Dan ketika dewa senang, ketika dewa bersuka cita, dia akan menyatakan kebaikannya, menyatakan pertolongannya kepada orang yang memberikan persembahan itu. Jadi motif persembahan ini adalah memberikan sesuatu supaya diberikan sesuatu yang lebih baik, yang lebih hebat dari itu. Banyak orang yang membutuhkan pertolongan memberikan persembahan korban, bahkan anak yang mereka kasihi dikorbankan kepada dewa Molok, supaya dewa Molok memberikan kebaikan kepada mereka, memberikan pertolongan kepada mereka jika mereka punya permasalahan atau punya sesuatu yang mereka minta kepada dewa. Disinilah kita belajar bahwa praktek persembahan korban dalam penyembahan berhala memberikan sesuatu supaya mereka mendapatkan sesuatu yang lebih baik, yang lebih tinggi nilainya dari dewa yang mereka sembah. Nah, selanjutnya dalam kehidupan bangsa Israel, praktek persembahan korban itu juga kita temukan. Bacalah kitab Imamat, di sana kita mendapatkan pengajaran yang panjang lebar tentang persembahan korban. Ada korban keselamatan, ada korban penghapus dosa, dan lain sebagainya. Orang Israel memberikan persembahan korban itu dengan motivasi yang berbeda. Berbeda dengan bangsa-bangsa penyembah berhala. Bangsa Israel ketika memberikan persembahan korban, itu semua merupakan ungkapan syukur. Ungkapan syukur apa? Karena Tuhan telah lebih dahulu memberkati mereka. Tuhan lebih dahulu telah menyatakan kebaikan kepada mereka. Karena Tuhan telah berbuat baik kepada mereka, maka mereka memberikan persembahan korban. Dan ini berbeda dengan praktik persembahan korban dari bangsa-bangsa penyembah berhala. Sekarang mari kita belajar tentang persembahan sebagaimana dicatat di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Di sini kita membaca tentang persembahan tubuh. Dan persembahan tubuh ini disebut di sini sebagai ibadah yang sejati. Bayangkan saudara sekalian, nilai persembahan kita disejajarkan dengan ibadah kita. Ibadah yang sejati jika kita mempersembahkan persembahan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Hal ini diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di kota Roma. Mengapa Paulus mengajarkan tentang hal ini? Paulus belajar dari kehidupan Yesus. Seumur hidupnya, Yesus mempersembahkan totalitas hidupnya kepada Allah. Dalam keadaan sebagai manusia, Yesus mengajarkan kita mempersembahkan totalitas hidupnya kepada Allah. Dan ini yang dibahasakan oleh Paulus di sini sebagai ibadah yang sejati. Ini yang dibahasakan oleh Paulus di sini sebagai persembahan tubuh, persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saudara sekalian,
dalam realitas kehidupan, kita berjumpa dengan ada orang yang malas beribadah, tetapi dia rajin memberikan persembahan dalam bentuk uang. Walaupun dia tidak beribadah, tetapi dia menitipkan uang kepada orang yang dekat dengan dia, agar uang itu dibawa ke tempat ibadah sebagai persembahan darinya. Nah, dengan belajar dari Roma pasal 12 ayat 1, di sini kita mendapatkan sebuah kebenaran bahwa Tuhan kita tidak membutuhkan uangmu. Tuhan kita tidak membutuhkan harta bendamu yang berlimpah itu. Bukan itu yang Tuhan cari. Sebab alam semesta ini itu Tuhan punya. Dia yang menciptakan alam semesta ini. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang miskin. Tuhan kita bukanlah Tuhan peminta-minta. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kaya. Alam semesta ini adalah kepunyaan Tuhan. Jadi, jika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, yang diinginkan oleh Tuhan adalah tubuh kita. Tubuh kitalah yang diminta oleh Tuhan, dipersembahkan kepadanya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dengan pemahaman persembahan yang seperti ini, maka dimanapun kita berada, buatlah yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan tubuh ini yang kemudian dijelaskan oleh Paulus dalam ayat-ayat selanjutnya. Mari kita lihat pokok pikiran yang kedua dari kitab Roma ini. Pokok pikiran yang kedua dicatat di dalam ayat yang kedua bacaan kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ayat ini menjadi terkenal ketika persekutuan gereja-gereja di Indonesia mengambil ayat ini, mengadaptasinya, dan merumuskannya menjadi tema persekutuan gereja-gereja di Indonesia beberapa tahun yang silam. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya. Mengapa harus berubah? Supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tanpa pembaharuan budi, kita tidak dapat mengenal apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, di dalam tema PGI, berubahlah oleh pembaharuan budimu, ada dua kata yang harus kita gali di situ. Yang pertama, berubahlah. Dan yang kedua, budimu. Nah, kita mulai dari yang pertama, berubahlah. Kata berubahlah di sini diterjemahkan dari sebuah kata di dalam bahasa Yunani. Mengapa kita harus mengambil dari sana? Sebab Alkitab Perjanjian Baru pertama kali ditulis di dalam bahasa Yunani. Nah, kata berubahlah diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, metamorphuste. Metamorphuste. Kata ini berakar dari kata metamorpho. Kemudian kita mengenal kata metamorfosis. Ya, dalam proses terjadinya seekor kupu-kupu itu disebut metamorfosis. Berakar dari kata dalam bahasa Yunani metamorpho, artinya be transform, diubah atau ditransformasi. Pengertian sederhananya mengalami perubahan bentuk. Dari kata metamorfo inilah muncul kata metamorfosis. Contoh sederhana metamorfosis dapat kita lihat di dalam kehidupan kupu-kupu. Sebelum menjadi kupu-kupu, bentuk sebelumnya bukanlah kupu-kupu. Bentuk sebelumnya adalah ulat. Dari ulat kemudian dia berubah bentuk menjadi kepompong. Dari kepompong kemudian dia berubah bentuk menjadi kupu-kupu. Itulah metamorfosis. Dari ulat, yang bagi kebanyakan orang ini adalah sesuatu yang menjijikan. Banyak orang takut dengan ulat. Dari ulat dia berubah. Jadi dia tidak selamanya ulat, dia berubah menjadi kepompong. Setelah itu dia berubah menjadi kupu-kupu. Itulah metamorfosis. Nah, kata berubahlah berakar dari bahasa Yunani metamorpho.
Tuhan menghendaki kita berubah. Tuhan menghendaki kita mengalami metamorfosis dalam kehidupan kita. Jika sebelumnya kita adalah manusia seperti ulat, seperti binatang yang menjijikan ini, jika sebelumnya kita najis, jika sebelumnya kita tidak kudus, Tuhan menghendaki kita mengalami metamorfosis, mengalami perubahan bentuk, berubah. Nah, perubahan itu dimulai dari sini. Dimulai dari budi. Nah, kita masuk pada hal yang kedua, budi. Budi itu diterjemahkan dari bahasa Yunani, yaitu nous. Nous itu berakar dari kata nous, artinya mind, akal, pikiran. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, berubahlah oleh pembaharuan akalmu, perubahan pikiranmu. Mengapa dimulai dari akal? Mengapa dimulai dari pikiran? Sebab manusia itu dituntun oleh akal budinya, dituntun oleh pikirannya. Apapun yang kita putuskan, itu berawal dari pikiran kita. Karena itu, pikiran yang akan memutuskan itu, pikiran yang membuat kita melakukan sesuatu, pikiran itu harus dibaharui. Mengapa sampai Paulus mengajarkan tentang hal ini? Sebab jemaat di kota Roma sangat suka dengan filsafat. Dan jika ini tidak dikontrol, itu bisa berbahaya bagi persekutuan jemaat. Orang mendewakan akal budi, orang memberhalakan akal budi, kemudian orang melupakan peran Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi dengan pembaharuan budi, sesungguhnya Paulus mengajarkan jemaat untuk dapat memahami kehendak Allah, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tanpa pembaharuan budi, kita tidak mungkin memahami kehendak Allah. Jadi akal budi ini harus dipahami sebagai ciptaan Tuhan. Akal budi ini, pikiran ini harus disadari sepenuhnya. Ini hanyalah ciptaan. Karena ini adalah ciptaan dari Tuhan, maka akal budi, pikiran ini tunduk di bawah kemahakuasaan Tuhan. Kesadaran ini harus ada pada kita. Jika kesadaran ini ada pada kita, maka kita beroleh kemampuan untuk memahami kehendak Allah. Karena kita telah membaharui pikiran kita tunduk di bawah kehendak Allah. Kita membiarkan pikiran kita dikuasai oleh Allah. Membiarkan Tuhan menuntun pikiran kita. Jika pikiran kita sudah dibaharui, maka kita punya kepekaan, kita punya kemampuan untuk memahami kehendak Allah. Nous itu harus ditransformasi. Pikiran itu harus dibaharui. Dan yang dapat membaharuinya hanyalah Tuhan. Karena itu orang yang mendekat kepada Tuhan, yang meminta pikirannya dibaharui oleh Tuhan, dia punya kemampuan untuk memahami kehendak Allah. Itu hal yang kedua yang kita pelajari dari kitab Roma pasal 12 ini. Sekarang mari kita lihat hal yang ketiga. Hal yang ketiga adalah soal karunia. Di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-8, di sini kita membaca bahwa jemaat itu ibarat tubuh, satu tubuh dengan banyak anggota. Walaupun jemaat itu banyak anggota, tetapi satu tubuh di dalam Kristus. Ini harus menjadi kesadaran kita. Salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh itu pasti sakit. Ada satu warga jemaat sakit, maka seharusnya keseluruhan persekutuan itu merasakan sakitnya. Artinya ada kepekaan untuk merasakan pergumulan orang lain. Ada kepekaan untuk merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Itulah sesungguhnya pemahaman satu tubuh. Satu sakit, sakit semua. Satu sehat, sehat semua. Satu senang, senang semua. Nah, kemudian di sini Paulus menjelaskan tentang ada banyak karunia. Tetapi karunia itu bersumber dari satu Tuhan. Ini harus menjadi ingatan kita, menjadi kesadaran kita. Sebab dewasa ini ada banyak hal yang salah diajarkan tentang karunia ini. Ada banyak. Saya akan tunjukkan kepada kita 4 hal ajaran sesat soal karunia. Sadar ataupun tidak,
kita menyaksikan itu, ada 4 hal ajaran tentang karunia yang sungguh-sungguh sesat. Mari kita lihat fakta atau realitas kehidupan kita. Yang pertama, menganggap karunia tertentu yang paling hebat. Ini ajaran sesat. Menganggap karunia tertentu sebagai karunia yang paling hebat. Misalnya, karunia menyembuhkan, karunia berbahasa roh. 2 karunia ini sering dianggap lebih hebat dari karunia-karunia yang lain. Apalah artinya karunia berkhotbah? Apalah artinya karunia memberikan nasihat dibandingkan karunia ini? Yang kedua, memandang rendah gereja yang tidak punya 2 karunia ini, karunia menyembuhkan dan karunia berbahasa roh. Jadi kalau gereja itu, warga jemaatnya tidak memiliki karunia ini, dianggap Roh Kudus tidak bekerja di dalam kehidupan gereja itu. Ini pemahaman yang sesat, saudara sekalian. Sebab soal karunia itu adalah otoritas Tuhan yang memberikannya. Dia punya kebebasan sendiri untuk memastikan kepada siapa karunia itu diberikan. Jadi jika engkau punya karunia berbahasa roh, jika engkau punya karunia menyembuhkan, bersyukurlah. Tetapi ingat, jangan memandang rendah orang lain yang tidak punya karunia itu. Jangan merendahkan gereja lain yang tidak punya karunia itu. Sebab karunia itu adalah pemberian Tuhan, diberikan secara cuma-cuma kepada siapa Dia berkenan memberikannya. Jadi yang harus dimuliakan sesungguhnya adalah Yesus, bukan orang yang mendapatkan karunia itu. Yang ketiga, ajaran sesat tentang karunia. Mengajar jemaat bahwa karunia itu bisa dicari, karunia itu bisa diupayakan. Ya. Jadi ibarat keterampilan. Misalnya kita ingin memiliki keterampilan mengemudi mobil. Maka yang harus kita lakukan adalah belajar setiap hari sampai kita mahir, sampai kita menguasai keterampilan mengemudi mobil itu. Karunia berbeda dengan itu. Karunia bukanlah sebuah keterampilan yang harus dipelajari. Karunia adalah pemberian Tuhan. Tuhan bebas menentukan kepada siapa Dia memberikannya. Tanpa Anda pelajari karunia itu, jika Tuhan berkenan mau memberikannya, Anda pasti akan memilikinya. Yang keempat, memandang karunia itu lebih mendominasi pelayanan daripada berkhotbah. Jadi ketika dia melakukan pelayanan, yang seharusnya dia menyampaikan Injil Kristus, sebab misi kita, tugas utama kita adalah memberitakan Injil. Karena dia punya karunia itu, dia melupakan tanggung jawab memberitakan Injil. Padahal misi orang Kristen dihadirkan di muka bumi ini adalah memberitakan Injil Yesus Kristus. Menceritakan kabar baik tentang firman yang menjadi daging, tinggal bersama dengan manusia, hidup bersama dengan manusia, dibunuh oleh manusia, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, dan akan datang kembali dalam kemuliaannya. Injil Yesus Kristus ini harus diberitakan. Yesus yang mati demi keselamatan manusia. Yesus yang dibunuh demi menebus dosa manusia. Injil ini harus diberitakan. Jangan karena karunia tertentu yang Tuhan berikan, engkau melupakan tanggung jawabmu sebagai pemberita Injil Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian, demikianlah 3 ajaran yang kita temukan di dalam kitab Roma pasal 12 ini. Jadi pesan Tuhan di sini adalah, pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Memberikan uang sebagai persembahan itu baik. Memberikan harta benda sebagai persembahan itu baik. Tetapi ingatlah, Tuhan menghendaki engkau mempersembahkan tubuhmu. Artinya, seantero hidupmu, totalitas hidupmu, engkau persembahkan kepada Tuhan. Dalam profesi apapun, lakukan itu dengan baik sebagai bagian persembahan kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan menghendaki kita berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pikiran kita, akal budi kita harus dikuduskan, minta dikuduskan oleh Tuhan, agar pikiran ini bekerja sesuai dengan
kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, yang memberikan karunia itu adalah Tuhan Yesus. Gunakanlah karunia itu sebaik mungkin demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus semata. Saudara, dengan mendengar ulasan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita meminta kepada Tuhan Yesus agar Dia menolong kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Agar Dia menolong kita mengalami perubahan budi di dalam kehidupan ini. Agar Dia memberikan karunia bagi kita untuk melaksanakan tugas pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin.